ada dua pilihan. Nah, Gus Jadin lebih mengutamakan mana? Kepentingan partai apa kepentingan rakyat? ya jelas rakyat lah. Jelas rakyat, bukan partai. Walaupun ada partai yang nanti akan mengusung Anda? Partai yang mengusung saya tentunya akan menyesuaikan untuk kepentingan yang sama, melayani rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Umi Ratu Nolainya Indonesia, sang maestronya Jember yang punya salam 3 jari nolai. Jangan lupa bahagia, hidup indah bila mencari berkah. Di malam yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah Umi masih dikasih kemudahan, dikasih keimanan sebagai hamba Allah, menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa tentunya, dan tetap membela di jalan yang benar. Gak usah panjang lebar lagi, untuk yang kesekian kalinya di awal tahun 2024 perdana mungkin saya, bukan mungkin ya, pasti perdana malam ini Umi menghadirkan atau mendatangkan salah satu tokoh yang ada di Kabupaten Jember. Sepak terjangnya di dunia politik mungkin dibilang baru, tapi bisa langsung moncer, itu sebuah pertanyaan. Nanti akan saya kulik semua, saya cari tahu dari awal sampai akhir. Dan juga kedatangan tamu yang spesial satu ini di awal tahun 2024 tentunya akan membawa suasana baru juga di kancah perpolitikan Jember. Intinya yang muda yang harus berkarya, jadi yang tua harus ngalah dulu untuk malam ini ya. Oke, terima kasih. Dan nggak usah lama-lama mungkin. Untuk mengurangi durasi, saya langsung mendatangkan mungkin pakar politik muda berkarya juga, banyak sekali memberikan motivasi yang up to date buat anak muda, terutama di Gen Z ya. Itu sangat berpengaruh dari awalnya anak muda yang tidak mencintai politik sampai mau, dari yang apatis ya di politik sampai punya pemikiran oh politik itu ternyata indah ya. Politik itu ternyata sampai sejauh ini gitu. Oke, nggak usah panjang lebar ya, ngomong-ngomong juga nggak ada gunanya, kita langsung aja terfokus sama beliau. Selamat malam Gus Jadin. Selamat malam. Apa kabar Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Akhirnya jumpa lagi ya di awal tahun 2024 ini. Walaupun suasana sudah mulai agak-agak panas kayaknya di Kabupaten Jember. Padahal ini hujan ya? Padahal musimnya hujan. Tanggapan Anda Gus? Gimana? Sebagai rakyat Jember Gus, saya dengar-dengar kayaknya Gus Jadin mau mencalonkan menjadi P1 Jember Gus. Gitu ya? Ya. Niatnya apa sebetulnya? Kok bisa Gus Jadin yang awalnya menjadi seorang ulama, menjadi tokoh masyarakat, dan disegani tentunya di Kabupaten Jember, dan nama Anda juga nama keluarga besar Anda itu sangat diperhitungkan di Kabupaten Jember. Alhamdulillah. Dan satu-satunya yang saya tahu Gus Jadin salah satu orang yang berkiprah di dunia politik dan pernah mensukseskan salah satu bupati yang ada di Kabupaten Jember. Ya, betul, walaupun betul, hasilnya betul. tidak sesuai dengan rencana ya Gus, tidak sesuai ekspektasi Anda. Ya, Wi tahu kan? Iya, ada rasa kecewa di sana. Saya lihat seperti itu. Kenapa kok pas Anda langsung mengambil alih? Saya garis bawahi mengambil alih dalam kancah politik. Apakah Anda tidak merasa puas dengan kinerja tokoh-tokoh yang sebelumnya atau bupati-bupati sebelumnya? Jelas dong. Jelas. Ketidakpuasan itu pasti ada lah. Karena harapan kami terjun di politik ini kan untuk sebuah perubahan. Dan kami belum bisa melihat perubahan itu untuk Jember. Jadi ya mau nggak mau, udah kita terjun aja langsung sekalian gitu kan. Gitu ya, Gus. Ikut bertarung sekalian gitu. Jadi untuk Jember lebih baik. Untuk Oke. Jember, apakah ada kepentingan di situ Gus, di dalam Gus Jadin untuk terjun ke dunia politik? Kepentingan apa sebetulnya yang Anda pikirkan atau yang tersembunyi di dalam pikiran Anda? Kalau keinginan saya cuma satu, saya ingin meletakkan sebuah perubahan ya yang fundamental di dalam perpolitikan Jember ini ya, khususnya ini kan kita untuk memberikan apa ya, terjun ke arah untuk arah bangsa sebenarnya ya, untuk arah perubahan itu tadi, di mana kita melihat
hari ini kurang mendominasikan peranan Allah di dalam semua lini kehidupannya. Sehingga saya ingin memberikan satu perubahan itu untuk meletakkan dasar itu bagaimana kita berkesadaran spiritual terhadap seluruh aktivitas kita, sehingga saya berharap semua yang bekerja, semua yang mengambil keputusan itu arahnya baik dan untuk kebaikan bagi sebanyak-banyak masyarakat, rakyat dan umat manusia. Ya, terima kasih. Jadi itu. Mungkin sedikit saya memberikan tambahan sama Gus Jadin. Di Indonesia ini kan bukan cuma satu agama Islam, minimal toleransi harus ada. Ya, betul. Tindakan apa untuk mengantisipasi atau mengambil langkah menyatukan dari satu agama ke agama yang lain agar tidak terjadi pecah belah di dalamnya? Sebenarnya di negara kita itu budaya saling toleran, saling merasa satu keluarga itu sudah terbentuk lama. Dan itu harus kita jaga. Justru itulah keunikan Indonesia. Di negara manapun di dunia ini yang ada satu bagian terpecah. Tapi di negara kita banyak suku, banyak pulau, banyak agama, ras, itu justru menjadi satu. Inilah keunikan Indonesia. Dan itu hanya satu-satunya negara kita Republik Indonesia. Luar biasa itu, tepuk tangannya dulu dong. Dan saya berharap kami ini memang ingin kami tunjukkan bahwa di negara kami ini punya tata nilai yang luhur. Meskipun kita berbeda agama, meskipun kita berbeda ras, suku, bahasa, budaya, tapi kita tetap menjadi satu. Kalau istilahnya kakek saya, ummatan wahidah. Itulah tugas saya dan itu yang akan saya perjuangkan di dalam saya terjun di dalam politik ini untuk memberikan arah itu bagaimana kita sebagai bangsa yang besar, kita adalah bagian dari satu saudara. Kakek saya itu menggolongkan 3 saudara ya. Ada saudara sesama Islam, ada saudara sesama bangsa, ada satu bangsa Indonesia, ada saudara sesama umat manusia. Jadi kita pada hakikatnya adalah saudara yang harus saling menjadi satu, saling melengkapi, saling memahami, saling toleransi untuk kemudian memberikan yang terbaik bagi masing-masing kita semua, menghasilkan sebuah budaya baru, budaya kebaikan. Gitu yang saya tanggapin lagi Gus, kalau masalah politik dinasti tanggapan Anda apa? Politik dinasti, ini kan ada istilah politik dinasti gitu ya. Lagi marak tentunya Gus, untuk mempertahankan sebuah kekuasaan, bahkan mereka nggak segan-segan, nggak cuma menabrak undang-undang, membenarkan undang-undang pun dilakukan. Yang penting intinya dia menang. Itu kan sudah dibilang politik dinasti dan ini sudah ada di Indonesia. Dan tentunya mungkin di Kabupaten Jember ya. Oh gitu ya, Lia. Bukan cuma di Kabupaten Jember, di Indonesia. Saya ambil menyeluruh saja di Indonesia. Tanggapan Anda bagaimana tentang kalau menurut saya ini? Politik dinasti sepanjang itu tidak dibenarkan apa enggak, Gus? Sepanjang tidak melanggar aturan, kalau tidak melanggar konstitusi, ya jelas salah lah. Kita sudah punya rule, kita sudah punya aturan, dan kita harus menghormati karena rule of the law gitu. Jadi hukum harus tegak di atas segalanya kan. Tapi kenyataannya sekarang ini? Itu masalahnya. Berarti itu kan tergantung dari bagaimana seorang pemimpin itu berikan arah kepada sebuah bangsa ini mau kemana. Oleh karena itu masing-masing kita ya harus berpikir untuk bagaimana membenahi ini semua. Lewat apapun peran kita. Mungkin kami yang dulu hanya berfokus di pendidikan, sekarang mulai mencoba terjun di dunia politik, sebenarnya motivasinya lebih ke arah sana. Sesuai dengan pemikiran kami, sesuai dengan pemahaman kami, bahwasanya negara ini tidak boleh dibuat main-main. Pemerintahan ini tidak boleh dibuat main-main. Karena untuk menjadikan sebuah negara ini berdiri, itu benar-benar perjuangan yang sangat luar biasa. Tetesan darah, pengorbanan para pejuang, founding father kita, sudah banyak korban yang benar-benar berjuang untuk sebuah tegaknya berdirinya negara kita ini. Oleh karena itu harusnya orang-orang yang sekarang tinggal menikmati tidak boleh melupakan sejarah. Mereka harus melanjutkan sejarah dan mereka harus
lebih baik lagi dalam mengisi kemerdekaan ini, sehingga Indonesia ini benar-benar harus merdeka dan berdaulat. Tapi kan kenyataannya tidak sesuai dengan yang Anda pikirkan, dan Ya, itu terjadi. Ya ini kita harus ibaratnya apa ya? Itulah dalam dunia politik. Kayaknya ada pembiaran, Gus. Ya ini yang mungkin terjadi ya, dan saya setuju itu sebenarnya. Makanya saya juga ingin ya kita hanya menyampaikan aspirasi untuk hari ini, karena kita belum punya otoritas. Untuk itu kita harus terjun. Tapi minimal kita punya sumber daya manusia yang bisa dikerahkan untuk itu semua. Ya bisa, tapi bagaimana jika Apa terbatas karena kemampuan kita seorang individu seperti itu untuk menyuarakan suara rakyat? ya kita nggak boleh takut lah, kita suarakan aja ketidaksetujuan kita melihat sesuatu yang menurut kita tidak benar gitu kan. Mereka sudah punya sudut pandangnya sendiri, mereka punya pemikirannya sendiri, sehingga mereka juga melakukan hal itu benar. Tapi bagi kita yang berada dalam posisi melihat itu salah, ya kita harus menyuarakan sebagai rakyat. Justru dan kita punya hak. ini kita banyak melihat kesalahan dan banyak pemimpin atau wakil-wakil pemimpin kita yang duduk ada di DPR itu menutup mata, menutup telinga, seolah-olah ada pembiaran di dalamnya. Langkah apa yang akan Anda lakukan? Bukan saya bilang bukan seandainya. Kalau Anda menjadi bupati di Kabupaten Jember, untuk minimalisir masalah itu yang terjadi di masyarakat. Ya kalau saya misalkan nih ya. Bukan misalkan, harus. Gak ada ya? gak ada misalkan. Jika saya jadi bupati nih. Ya, harus itu. Saya akan membenahi itu semua. Saya akan kembalikan semua tatanan itu sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Dengan cara? Ya kan saya punya otoritas. Saya kan punya otoritas. Apa mengubah itu semua? Ya saya kan punya otoritas. Semuanya yang salah akan saya kembalikan. Dan saya akan kembalikan kepada regulasi yang benar itu. Dan saya tidak ingin salah dalam hal ini. Karena peran baru ini, saya tidak menginginkan apapun kecuali sebuah perubahan yang benar. Benar menurut agama, benar menurut aturan hukum yang berlaku di negara kita. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan, kalau manusia yang punya pikiran baik atau positif, insya Allah politiknya juga akan baik. Tepuk tangan buat Gus Yadi. Amin. Alhamdulillah. Saya sekarang mau baca teks. Boleh. Ya, silakan. Kita nyantai aja. Tapi gimana, nggak terlalu panas enggak ya Gus? Panasnya aja nggak apa-apa sekalian. Ya. Kalau berbicara politik nggak ada yang ngadem kayaknya. Ya Allah. Ya cuman ini alhamdulillah saya sudah diundang sama si Ratu Nola ini. Memang pertanyaan-pertanyaan beliau itu suka pedes gitu ya. Apalagi kalau sudah terkait dengan politik. Wow. Padahal bukan orang politik ya? Hah? Bukan ya? Kamu punya passion politik. Iya. Ya kan nanti sampean yang lahirin Umi. Oke. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah.